فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kita Al-Mawqidah fi ilmi mustalahil hadits. Kita telah masuk pada jenis yang ke-12 dari jenis-jenis hadits. Qala al-musnadu. Hadits musnad. Apa itu musnad? Qala dia adalah huwa mattasala sanaduhu bi dzikrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah yang bersambung sanadnya dengan penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan musnad ini isim maf'ul dari asnadah. Dan asnadtu ay adabtu ila qailihi. Asnadtu yaitu aku sandarkan kepada pengucapnya. Dan musnad diitlaqkan atas 3 makna. Yang pertama, kitab yang dikumpulkan padanya hadis setiap sahabat masing-masing secara tersendiri, seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, musnad Imam Ahmad, musnad Abu Bakar, musnad Umar bin Khattab, musnad Abdullah bin Amr bin As, dan seterusnya. Ini yang pertama. Dan yang kedua diitlaqkan atas isnad, seperti musnad Syihab, musnad Firdaus. Maknanya sanad hadis-hadis keduanya, sanad hadis-hadis Ibnu Syihab dan sanad hadis-hadis Firdaus. Dan yang ketiga, musnad diitlaqkan atas satu jenis dari jenis-jenis ilmu hadis yang kita di pembahasannya sekarang, yaitu yang sanadnya bersambung dengan penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mensyaratkan 2 syarat. Yang pertama ittisal. Yang pertama bersambung. Yang kedua ar-raf'. Yang kedua yaitu rafa', yaitu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala di sini tidak menyebutkan musnad yang disebutkan secara tasrih, demikian yang disebutkan secara hukum, yaitu musnad hukman. Seandainya beliau menyebutkan hukman, secara hukum, niscaya definisi yang beliau sampaikan ini dan datangkan ini telah sempurna atau lengkap. Sehingga ta'rif, definisi yang lengkap yang mencakup adalah huwal muttasilul marfu' tasrihan wa hukman. Dia adalah yang bersambung dan marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tasrih, saraha, langsung dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah secara hukum. Yaitu ketika sahabat mengatakan umir Nabi kada, kami telah diperintahkan dengan demikian. Tidak ada yang memerintahkan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini secara hukum lahu hukmur rafa', punya hukum rafa'. Dan ini adalah mazhab jumhur dalam musnad.
dan dia ditinjau dari sisi sanad dan matan. Dari sisi sanad yaitu bersambung, dan dari sisi matan yaitu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tasrih ataukah hukman. Waqila, dan ada yang mengatakan, dan qila, al-mughayyir sighah ini isyarat akan lemahnya apa yang akan disebutkan setelahnya. Qila, ada yang mengatakan, yadkhulu fil musnadi kullu ma dzukira fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, masuk dalam musnad semua yang disebutkan padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapan Nabi ataukah hanya disebutkan Nabi di dalam matanya. Wa in kana fi athna'i sanadihi inqita'un, walaupun di sela-sela sanadnya ada keterputusan. Itu meskipun munqati, yang penting dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun munqati. Ini kira sebagaimana yang telah lalu isyarat bahwasanya pendapat ini lemah atau ucapan ini lemah. Dan ini madhab dhaif, memang pendapat yang lemah. Karena itu hanyalah marfu' saja, tanpa meninjau kepada sanad. Adapun musnad maka ditinjau pada sanad dan ditinjau pada matannya. Yaitu bersambungnya sanad, tidak terputusnya sanad. Dan juga tidak disyaratkan pada musnad itu mesti sahih, yang penting bersambung. Tapi tidak mesti dia perawinya semua thiqat atau saduq atau dhaif. Yang ditinjau hanya kebersambungan sanad saja, tanpa meninjau apakah dia itu hadisnya sahih atau dhaif atau hasan. Dan dhaif di sini isim jenis yang mencakup seluruh du'afa, baik itu matruk, maudhu' dan seterusnya. Tapi kita berpindah pada jenis yang ke-13 yang disebutkan di sini, berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah, asyad, hadits syad. Dan dia termasuk dari jenis yang masyhur dalam cabang ilmu ini. Dan para ulama memberikan perhatian yang besar terhadap cabang dan pembahasan ini, dan telah ditulis beberapa kitab membahas perkara ini karena saking beratnya dan sulitnya pembahasan ini. Dan syad secara bahasa adalah intirad anil jamaah. Syad secara bahasa adalah bersendiri dari jamaah. Adapun secara istilah akan datang. Dan Imam Az-Zahabi menyebutkan huwa ma khalafa rawihi thiqat aw man farada bihi ma la yahtamilu haluhu qabulu tafarrudihi. Dia adalah, berkata Imam Az-Zahabi, syad adalah yang perawinya menyelisihi para perawi thiqat. Dan ini ikatan yang pertama, adanya mukhalafah, penyelisihan. Dan ini asal dalam bab syad. Dan akan datang bersama kita bahwasanya terkadang mereka hanya sekedar bersendiri, mereka mengatakan syad. Akan tetapi yang menjadi tolak ukur adalah mukhalafah, penyelisihan. Ucapan beliau as-thiqat, para perawi thiqat, beliau membatasi pada jumlah saja, penyelisihan yang sedikit menyelisih yang lebih banyak. Namun yang benar bahwasanya bukan hanya dari sisi atau yang ditinjau dari sisi jumlah saja, tapi juga ditinjau dari sisi sifat. Yaitu yang thiqah
menyelisih hujjah misalnya. Dan ucapan beliau juga bahwasanya thiqat tidak mesti, bisa jadi hasan, bisa jadi di atasnya thiqah atau thiqah. Tapi pengitlakan beliau ini dari bab maknanya adalah al-maqbulin, yaitu orang-orang yang diterima riwayatnya pada asalnya, al-maqbul, orang-orang yang diterima riwayatnya. Sehingga definisi syadz adalah mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu sifatan au adadan. Penyelisihan orang yang pada asalnya diterima riwayatnya, baik dia itu thiqah ataukah hasan al-hadits. Tapi yang dia selisih yang lebih utama dari dia dari sisi sifat, ya lebih thiqah, lebih kuat, lebih dhabt. Atau dari sisi jumlah, dia sendiri atau 2 orang menyelisihi 5 orang, 10 orang. Maka dalam kondisi tersebut kita mengatakan kamu asalnya thiqah, hanya saja yang menyelisihimu lebih thiqah, atau yang menyelisihimu lebih banyak dan semuanya setingkat dengannya. Sehingga tidak mungkin kita mengatakan yang keliru yang banyak dalam hafalan dan kamu yang benar. Tapi kita katakan bahwasanya kamu yang menyelisihi yang lebih banyak jumlahnya yang semuanya thiqat atau yang diterima riwayatnya. Maka dikatakan ketika itu syadza fulan syadz dalam riwayat tersebut. Walaupun dia itu asalnya diterima, namun dalam kondisi tersebut kita hukumi bahwasanya dia keliru dalam periwayatannya. Jadi yang makbul, yang dimaksud dengan makbul di sini adalah perawi yang layak diterima hadisnya, baik dia itu hasanul hadis ataukah sahihul hadis, baik itu hadisnya hasan ataukah hadisnya dhaif. Adapun yang dimaksud dengan sifat di sini adalah wadhabt dari sisi keagamaan dan hafalan. Misalnya saduq dan saduq menyelisih satu thiqah, maka kita katakan dibawa kepada 2 sisi. Kenapa? 2 saduq ini setara dengan thiqah, berarti masih kuat, tatakafa'ul quwah, masih setara kekuatan. Tapi apabila thiqah 1 dan menyelisih thiqah, menyelisih 2 thiqah misalnya, maka kita katakan 2 thiqah itu lebih diterima dan lebih dikedepankan dibanding 1 thiqah tersebut. Ketika mereka meriwayatkan satu kejadian yang sama, ternyata 2 thiqah menyelisihi dengan 1 thiqah tersebut, maka kita depankan 2 thiqah. Ini dalam sisi pengabaran. Dan sebagian orang salah menafsirkan makna syadz dalam sisi yaitu ponis ataupun hukum dan penentuan kebenaran dengan hujjah dan argumentasi. Maka itu diukur dari sisi hujjah dan argumentasi. Walaupun dia sendiri tapi dia sesuai dengan argumentasi yang benar Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, maka tidak dikatakan syadz yang ditolak dan tercelah. Bahkan al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Nah, orang yang mengatakan demikian ini tidak paham tentang inti pembahasan tersebut. Ini adalah dari sisi pengabaran tentang suatu kejadian yang sama-sama didengar, misalnya meriwayatkan satu hadis, pengabaran tentang satu hadis yang sama, 2 thiqah meriwayatkan dengan bentuk atau khabar tertentu, diselisih 1 thiqah dengan pengabaran yang lain, pengabaran yang bertentangan, yang tidak bisa dipadukan kecuali 1 ditolak 1 diterima, maka tentu kita terima yang 2.
kita terima pengabaran yang 2 orang tentang suatu kejadian daripada 1 orang, dan kita katakan dia keliru dalam periwayatannya, syadz. Adapun Ibnu Shalah rahimahullahu taala menghukumi hadis syadz dengan hadis munkar. Beliau menghukumi dengan an-nakarah. Jadi Ibnu Shalah menjadikan hadis syadz dan hadis munkar dalam satu bab, satu jenis. Dan sebagian lagi mengitlaqkan an-nakara dengan bersendirinya perawi yang lemah, yang tidak layak dia bersendiri, walaupun tidak ada penyelisihan, maka mereka terkadang menghukumnya dengan mungkar. Tapi yang benar adalah kita hukumi dengan dhaif, kelemahan. Hadis perawi yang dhaif, yang bersendiri, tidak dikuatkan, tidak ada syahid dan mutaba'at, maka kaidah yang kita berjalan di atasnya adalah dikatakan dhaif. Bukan seperti yang disebutkan man farada bihi man la yahtamil haluhu qabulu tafarrudihi, yaitu dia dhaif, tidak layak dia bersendiri. Kapan dia bersendiri maka dikatakan riwayatnya dhaif. Nah, sebagian dari mereka mengitlaqkan ini dengan penamaan syadz atau munkar, dan itu istilah mereka. Hanya saja yang kita berjalan di atasnya adalah dia itu dhaif. Ini di sisi sebagian mereka mengatakan bahwasanya hadisnya syadz atau munkar adalah apabila perawi dhaif bersendiri dalam riwayat, dan apabila ada mutaba'ah dari yang lainnya maka keluar dari bab syadz, tidak lagi syadz. Di antara contoh yang disebutkan semisal seorang perawi yang dhaif dari murid Az-Zuhri misalnya, dari yang meriwayatkan dari Az-Zuhri. Kemudian dia mendatangkan hadis yang ta'ummu bil balwa. Apa maksudnya ta'ummu bil balwa? Yaitu yang mestinya tersebar dan berkaitan dengan banyak perkara, atau tidak sepantasnya untuk tidak diketahui oleh kebanyakan murid-murid Az-Zuhri. Ternyata dia bersendiri dengannya. Ternyata dia bersendiri dengan riwayat tersebut dari murid-murid Az-Zuhri yang lain, yang thiqat dan seterusnya. Maka semisal ini mereka juga menghukuminya, sebagian ahli hadis menghukuminya dengan hadis syadz. Kenapa? Karena murid-murid Az-Zuhri berantusias untuk mengumpulkan hadis-hadis Az-Zuhri. Kenapa sampai perawi yang lemah ini bisa mendapatkan satu hadis yang tidak mereka ketahui? Maka ini dikatakan syadz di sisi sebagian mereka. Nah, ini pembahasan tentang hadis syadz. Kemudian beliau akan masuk tentang pembahasan hadis munkar. Insyaallah kita ambil pada kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.